Salam sejahtera, salam sehat, salam jumpa kepada saudara-saudara dimanapun berada. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Henry Victory Sihasale, dalam program digital Telaah Alkitab yang dipersembahkan oleh GPIB, Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan, dan Jemaat Pancaran Kasih Kalianget, Pulau Madura, Jawa Timur. Pada kesempatan sekarang, tanggal 7 September 2021, kita akan membahas tentang salah satu kitab Injil Tuhan Yesus. Seperti yang kita ketahui, ada 4 kitab Injil dalam Alkitab Perjanjian Baru kita. Pertama dalam Matius, yang dalam tradisi disimbolkan sebagai anak manusia. Yang kedua adalah Markus, yang disimbolkan dengan dengan singa. Yang ketiga adalah Lukas, yang disimbolkan dengan lembu jantan. Dan yang keempat adalah Yohanes, yang disimbolkan dengan elang. Keempat simbol ini punya makna yang berbeda terkait dengan pemahaman tradisi terhadap isi daripada Injil-Injil tersebut. Nah, untuk saat ini secara ringkas kita akan menelaah tentang Injil Yohanes. Mengapa sampai disimbolkan sebagai elang? Injil Yohanes ditulis di kota Efesus pada tahun 100 Masehi. Dan tujuannya adalah melawan ajaran sesat yang datang dari 2 kelompok. Pertama adalah kelompok Yahudi yang menolak keilahian Yesus. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok Yunani yang menolak kemanusiaan Yesus. Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani kepada orang-orang Kristen Yahudi yang hidup di negeri-negeri Yunani. Dan Injil ini memuat kesaksian tentang Tuhan Yesus atau kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri yang menariknya tidak terdapat pada Injil-Injil yang lain. Injil Yohanes konsisten untuk terus mengangkat keilahian Yesus sekaligus kemanusiaan Tuhan Yesus. Injil Yohanes punya perbedaan yang signifikan dengan ketiga Injil yang lain. Tadi sudah disebutkan bahwa di Injil Yohanes banyak kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya yang tidak terdapat pada Injil yang lain. Ya, ambil contoh saja, misalnya kesaksian Yesus tentang bahwa dirinya adalah air hidup, ya, bahwa dirinya adalah roti hidup, bahwa dirinya adalah gembala. Ya, itu tidak terdapat pada Injil-Injil yang lain. Hanya ada di Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes punya keterangan waktu yang berbeda dengan ketiga Injil yang lain. Salah satunya adalah tentang hari penyaliban Tuhan Yesus. Injil Yohanes mencatat bahwa hari penyaliban Tuhan Yesus terjadi menjelang hari jamuan Paskah. Nah, padahal dalam ketiga Injil yang lain, di hari jamuan Paskah, Yesus makan malam atau Yesus melakukan perjamuan dengan para murid. Nah, di Injil Yohanes tidak ada perjamuan itu. Ya, tidak ada perjamuan itu, tapi karena saat itu Tuhan Yesus sudah disalibkan. Injil Yohanes memberikan latar tempat pelayanan Tuhan Yesus yang lebih banyak di Yerusalem dan sangat kurang menyajikan pelayanan Tuhan Yesus di Galilea. Nah, ini juga yang membuat menunjukkan perbedaannya dengan ketiga Injil lainnya yang lebih banyak berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus di Galilea. Injil Yohanes menyajikan metode pengajaran Tuhan Yesus yang tidak menggunakan perumpamaan. Tidak seperti yang terdapat di Injil-Injil lainnya yang mengangkat tentang metode pengajaran Tuhan dengan perumpamaan. Ada 2 bagian utama Injil Yohanes. Bagian yang pertama adalah
pasal 1 sampai 19, pasal 1 19 sampai pasal 12 sampai 50 disebut sebagai bagian kitab tanda-tanda. Mengapa disebut kitab tanda-tanda? Karena di situ Yesus menyatakan kemuliaan Bapa secara terbuka kepada umat manusia melalui tanda-tanda yang diberikannya dan pengajarannya. Bagian kedua, pasal 13 ayat 1 sampai pasal 20 ayat 29. Disebut juga sebagai kitab kemuliaan. Mengapa? Karena di situ Yesus menyatakan kemuliaannya dan wejangannya yang diberikan secara terbatas kepada para murid. Beda dengan bagian pertama yang diungkapkan kepada seluruh umat manusia, sementara pasal 13:1 bagian kemuliaan ini hanya terbatas kepada para murid. Dua bagian utama Injil ini dibuka oleh madah tentang firman yang menjadi manusia yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 1 sampai ayat 18. Ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu menjadi manusia. Itulah yang membuka Injil ini, prolognya. Dan ditutup Injil ini oleh di pasal 20 ayat 30 sampai pasal 21 ayat 25. Yaitu tentang maksud penulisan Injil dan penampakan Tuhan Yesus. Penulis Injil Yohanes penulis Injil Yohanes diyakini adalah murid dari Rasul Yohanes. Dan penulisan ini dilakukan tadi sudah dikatakan tahun 100 Masehi oleh salah satu murid Rasul Yohanes. Namun setelah Injil ini jadi, dia diedit kemudian oleh jemaat yang didirikan oleh Rasul Yohanes tentunya, yang kemudian menambahkan beberapa catatan di dalam Injil ini. Salah satunya adalah pasal 21. Kalau kita lihat baik-baik, maka pasal 20 ayat 30 dan 31 itulah kata-kata penutup daripada Injil ini. Namun pasal 21 dibuka lagi dengan cerita Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, pasal 21 ini diyakini sebagai tambahan kemudian setelah Injil Yohanes rampung ditulis. Tema utama daripada Injil Yohanes. Temanya adalah kasih Allah yang begitu besar bagi umat manusia. Dan kasih itu kemudian terimplikasi pada kasih Tuhan Yesus kepada para murid dan juga terimplikasi pada kasih para murid terhadap Tuhan Yesus. Nah, dengan tema utama ini, maka Injil Yohanes sering disebut sebagai Injil cinta kasih. Kisah akhir dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ditangkap oleh Kaisar Roma dan dihukum mati dengan cara yang dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak panas. Ajaibnya, Rasul Yohanes tetap hidup, sehingga kemudian ia dibebaskan dari hukuman mati tersebut dan dibuang ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batubara. Ia kemudian dibebaskan dan pindah ke kota Efesus, dan menurut tradisi ia diyakini meninggal tahun 98 Masehi. Sekian ulasan ringkas tentang Injil Yohanes. Terima kasih atas perhatian saudara dan saudari dimanapun berada. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera, salam kasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.